Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Localite. Dan di video kali ini, kita akan membahas tentang rumus dasar di dalam akuntansi. Nah, harapannya setelah teman-teman mengikuti video ini, teman-teman akan memahami konsep rumus dasar akuntansi yang tentunya hal ini sangat relevan dengan dunia kerja maupun kehidupan kita sehari-hari. Saya rekomendasikan untuk menonton video saya sebelumnya terkait konsep dasar akuntansi supaya teman-teman lebih gampang dalam memahami video ini. Oke, kalau sudah siap, kita langsung saja bahas. Nah, sebelum saya akan lanjut terkait rumus dasar akuntansi, saya mau mereview atau mengingatkan kembali kepada teman-teman tentang inti dari akuntansi. Nah, inti dari akuntansi itu sebenarnya adalah mengklasifikasi, kemudian mencatat, dan mengkomunikasi. Apa yang harus kita klasifikasi, catat, dan komunikasi? Yaitu transaksi, keuangan. Tujuannya untuk apa? Untuk mengambil keputusan yang tepat. Jadi sekali lagi, inti dari akuntansi itu adalah mengklasifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan tentang apa? Transaksi keuangan. Tujuannya untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita mengklasifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan transaksi keuangan? Nah, untuk di video kali ini, saya tidak akan membahas contoh real atau contoh kasus terkait penerapan klasifikasi, catat, dan komunikasi transaksi keuangan. Nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Nah, untuk di video kali ini, kita harus pahami terlebih dahulu tentang rumus dasar akuntansi. Kenapa kita harus pahami? Karena rumus dasar akuntansi ini yang nanti akan menjadi dasar saat kita akan membahas contoh soal atau contoh real case-nya. Nah, rumus dasar akuntansi yang akan kita kenal atau kita ketahui yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Jadi sekali lagi, rumus dasar akuntansi itu adalah aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Nah, saya mengharapkan teman-teman boleh menghafal terkait rumus ini. Kenapa? Karena baik konsep, teori, dan peraturan terkait akuntansi harus berdasarkan rumus ini. Jadi, dengan kata lain, rumus dasar ini sangat penting. Nah, untuk memperjelas terkait rumus dasar ini, saya akan coba memberikan satu contoh sederhana. Nah, contohnya adalah, misalkan ada seorang pekerja kantoran. Ya. Kita misalkan ada pekerja kantoran, dia bernama Chris. Nah, Chris ini ingin sekali memulai sebuah bisnis. Dia ingin sekali membuat sebuah bisnis, yaitu berjualan roti. Nah, untuk memulai sebuah bisnis, menjual roti, tentunya apa yang harus Chris punya? Tanah, bangunan, untuk tempat di mana Chris akan menjual. Kemudian Chris juga harus punya barang jualan. Ya tentu harus punya barang jualan, karena dia menjual roti. Kalaupun nanti Chris akan
membuat sendiri rotinya, berarti Chris harus membeli bahan-bahan baku. Berarti Chris juga harus punya peralatan memasak untuk membuat roti. Chris juga harus punya kendaraan. Kendaraan untuk apa? Kendaraan untuk membeli barang-barang jualan atau bahan-bahan baku, untuk juga mempasarkan jualan roti dari Chris ini, dan lain-lain. Nah, Chris juga harus punya uang kas atau uang yang ada uang di tangan ya. Kenapa Chris harus punya uang kas? Ya untuk membayar misalkan listrik, membayar gaji kalau Chris punya orang kerja atau punya karyawan, membayar atau membeli barang-barang jualan dan lain-lain. Jadi Chris harus punya tanah, bangunan, barang jualan dan sebagainya. Nah, tanah, bangunan, barang jualan dan sebagainya ini kita kategorikan sebagai aset. Nah, sekarang apa itu aset? Aset intinya adalah harta tempat usaha. Jadi, aset itu adalah harta tempat usaha. Untuk memulai sebuah bisnis, kalau kita lihat contoh sini ya, untuk Chris memulai sebuah bisnis menjual roti, maka Chris harus punya aset atau harta tempat usaha. Apa itu? Itu tanah, bangunan, barang jualan, dan sebagainya. Nah, kita misalkan total dari aset ini, ya kita misalkan total dari aset ini, baik tanah, bangunan, barang jualan, itu sebesar 500 juta. Jadi sebesar 500 juta. Nah, tentunya 500 juta ini bukanlah uang yang sedikit bagi Chris. Nah, kita misalkan kembali, ya, ini kita, karena ini contoh ya, jadi saya pakai kata misalkan ya. Kita misalkan kembali, ternyata uang yang ada di tangan Chris atau tabungan Chris, kita anggap di sini adalah tabungan saja ya. Tabungan Chris itu berjumlah 100 juta. Jadi Chris punya tabungan sebanyak 100 juta. Nah, kenapa saya taruh tabungan Chris ini di sisi ekuitas atau di bawah ekuitas? Nah, kita harus pahami ekuitas itu adalah harta dari owner, untuk tempat usaha. Jadi ekuitas itu, atau kita bisa katakan sebagai modal, ekuitas atau kata lainnya ada modal, itu adalah harta dari owner untuk tempat usaha. Jadi untuk memulai sebuah bisnis, maka Chris menaruh tabungannya atau supaya Chris dapat memperoleh aset, yaitu tanah, bangunan, dan lain-lain ini, maka Chris menaruh tabungan atau uangnya itu ke tempat usahanya, yaitu menjual roti, sebesar 100 juta. Nah, sekarang kalau kita coba lihat, baik dari 500 juta dan 100 juta ini ada selisih. Selisihnya berapa? Ya, betul. Selisihnya adalah 400 juta. Nah, 400 juta ini bisa Chris dapatkan lewat mana? Lewat berhutang. Nah, liabilitas ini atau bahasa Inggrisnya liability, itu kata lainnya adalah utang. Ya, jadi liabilities itu atau liabilitas adalah utang. Utang itu bisa berasal dari mana? Ya, Chris bisa pinjam dari bank. Chris juga misalkan bisa pinjam dari teman, misalkan teman, dan lain-lain. Jadi, dengan kata lain kita bisa lihat di sini, konsep pemahaman aset
atau rumus dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas, saat Chris akan membuat sebuah bisnis usaha menjual roti, maka Chris harus punya 500 juta, yaitu untuk membeli tanah, bangunan, barang jualan, dan lain-lain. Nah, untuk memperoleh 500 juta ini, maka kita mendapatkan dua sumber. Sumber yang pertama itu dari liabilitas atau utang. Chris berutang, misalkan utang ke bank sebesar 400 juta, kemudian ditambah dengan ekuitas atau modal, atau harta dari owner untuk tempat usaha, yaitu tabungan Chris sebanyak berapa? 100 juta. Nah, semoga dengan contoh ini dapat memberikan konsep atau menambah wawasan konsep terkait rumus dasar akuntansi. Semoga kita dapat mengerti terkait rumus dasar akuntansi ini. Dan untuk contohnya atau contoh kasusnya, nanti saya akan coba bahas di video saya selanjutnya. Tetapi untuk sekarang, saya harap teman-teman bisa paham terkait konsep dasar ini, yaitu aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Dengan rumus ini, kita bisa memahami nanti cara mengklasifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan transaksi keuangan. Sampai di sini untuk video saya hari ini. Semoga dapat menambah wawasan kepada kita. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar di bawah. Oke, sekali lagi thanks for watching this video, dan sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. See ya!